Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi SST MKes. Saya dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Pondok Pesantren Ahsanadiyah Palembang. Saya akan menjelaskan tentang Dharma penelitian dan publikasi karya ilmiah sebagai tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang pernah saya lakukan sebagai dosen dalam 2 tahun terakhir. Penelitian biasanya saya lakukan 1 kali dalam 1 semester atau 2 kali dalam 1 tahun akademik. Pada tahun akademik 2018-2019 genap, saya melakukan penelitian dengan judul Hubungan kadar hemoglobin ibu masa kehamilan terhadap berat bayi lahir di klinik Abi Umi Dewi Sarmadi Palembang, di mana saya sebagai ketua peneliti. Kemudian pada tahun akademik 2019-2020 ganjil, saya melakukan penelitian dengan judul Hubungan pengetahuan dan paritas ibu nipas normal terhadap mobilisasi dini di klinik Abi Umi Dewi Sarmadi Palembang. Saya sebagai ketua peneliti. Pada tahun akademik 2019-2020 genap, saya melakukan penelitian berjudul Pengetahuan dan sikap tentang inisiasi menyusui dini pada ibu hamil di Puskesmas Gardu Harapan, Kabupaten Musi Banyuasin. Dan alhamdulillah pada penelitian ini saya mendapat dana hibah penelitian dosen PDP atau penelitian dosen pemula dari Dikti. Untuk anggaran tahun 2020. Pada penelitian ini, saya sebagai ketua peneliti dan tim dengan dosen yang sama di Stikes Pondok Pesantren Ahsanadiyah Palembang. Penelitian sudah diselesaikan dan dipublikasikan melalui jurnal Science Midwifery 4 volume 9 nomor 1 dengan akreditasi. Pada tahun akademik 2020-2021 ganjil, saya melakukan penelitian dengan judul Gambaran faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi tetanus toksoid pada ibu hamil trimester 3 di Poskesdes Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin. Pada tahun akademik 2020-2021 genap, saya melakukan penelitian dengan judul Pengetahuan dan Pendidikan Ibu terhadap Perkembangan Motorik Anak usia 3-5 tahun di RA Amanah Al-Fatona, Desa Mengulak, Kabupaten Oku Timur, dan alhamdulillah mendapatkan dana hibah penelitian dosen yang kedua sebagai ketua peneliti. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan penelitian atau karya saya yang paling fenomenal yang dihasilkan selama menjadi dosen, yaitu penelitian yang berjudul Pengetahuan dan Sikap tentang Inisiasi Menyusui Dini pada Ibu Hamil di Puskesmas Gardu Harapan, Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini saya lakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap inisiasi menyusui dini atau IMD, di mana diketahui bahwa ASI merupakan makanan utama dan penting bagi bayi baru lahir. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam memenuhi target pemerintah
terutama di bidang kebidanan, agar ibu hamil dapat memberikan atau segera menerapkan IMD pada bayi baru lahir setelah melahirkan. Untuk kepentingan perkuliahan, penelitian yang saya lakukan sesuai dengan bidang keilmuan dan basic pendidikan saya, di mana mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Askep 1 kehamilan dan dapat dijadikan referensi. Makna dan kegunaan, salah satu maknanya yaitu dengan diketahui tingkat pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap IMD, maka sebagai tenaga kesehatan terutama bidan bisa melakukan antisipasi atau penanganan dengan cara tenaga kesehatan terutama bidan dapat melakukan penyuluhan pada ibu hamil agar ibu hamil dapat mengerti betapa pentingnya inisiasi menyusui dini dalam proses menyusui, serta bidan dapat memberikan simulasi langkah atau cara melakukan IMD pada bayi baru lahir, yaitu dimulai dari bayi lahir, kemudian bayi akan dikeringkan badannya dengan kain kecuali pada bagian telapak tangan. Kemudian bayi akan diselimuti dengan kain dan diletakkan di atas perut ibu tanpa ada kain penghalang atau tubuh bayi dan ibu melakukan kontak kulit ke kulit atau skin to skin. Kemudian biarkan bayi menyusu dalam waktu sampai dengan 1 jam, dan jika berhasil artinya ibu berhasil melakukan inisiasi menyusu dini pada bayi. Maka diharapkan dengan adanya penelitian ini, ibu hamil dapat segera menerapkan inisiasi menyusu dini ketika melahirkan kepada bayinya, sehingga bisa tercapainya target pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan tambahan pada bayi sejak usia 0 sampai 6 bulan. Diharapkan dengan dilakukannya IMD, maka bayi sudah berhasil melakukan menyusui mandiri sehingga bisa terlaksana ASI eksklusif tadi. Maka diharapkan bayi dihindari dari pemberian susu formula atau makanan tambahan sebelum bayi berusia 6 bulan, sehingga target bayi sehat bisa tercapai karena bayi merupakan target penerus generasi bangsa. Konsistensi dalam pengembangan keilmuan yang dilakukan melalui pengembangan dengan penelitian yang saya lakukan sudah disesuaikan dengan bidang keilmuan kesehatan, terutama banyak dilakukan penelitian di bidang kebidanan, seperti penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, baik itu penelitian yang dilakukan untuk ibu hamil, bayi baru lahir, kemudian hubungannya hemoglobin pada kehamilan terhadap berat badan bayi, semuanya sudah sesuai dengan bidang keilmuan. Kemudian dari hasil penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, semuanya dibuat laporannya, baik itu laporan yang dibuat untuk kepentingan akademik tempat bekerja maupun untuk kepentingan laporan dari kewajiban tridharma perguruan tinggi seorang dosen. Setelah dilakukan pembuatan laporan, maka hasil laporan penelitian tersebut akan dipublikasikan, di mana publikasi akan dilakukan melalui
jurnal yang terakreditasi. Demikianlah yang dapat saya narasikan tentang Dharma penelitian dan publikasi yang saya jelaskan melalui video PDD UKT PT Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.